Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi eksponen dan logaritma bersama dengan teman-teman saya. Jadi di sini saya akan menjawab soal nomor 1, 2, dan 3. Ini adalah anggota-anggota kelompok kami, dan ini adalah soal pertama. Nah, di soal pertama ini kita diminta untuk menjelaskan definisi fungsi eksponen lengkap beserta dengan contoh-contohnya. Yang pertama kita akan menjelaskan definisi fungsi eksponen terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita perlu ketahui bahwa fungsi eksponen adalah suatu fungsi di mana variabelnya terdapat pangkat dari bilangan real. Nah, fungsi eksponen itu dasarnya umumnya dituliskan sebagai y sama dengan fx sama dengan b dikali a pangkat x. Lalu kita masuk ke contoh-contohnya. Nah, contoh-contohnya itu adalah pertumbuhan eksponen dan juga peluruhan eksponen. Nah, rumus yang dapat kita gunakan untuk pertumbuhan eksponen ini yaitu adalah fx sama dengan 2 pangkat x. Lalu untuk peluruhan, kita akan menggunakan fx sama dengan setengah pangkat x. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui juga bahwa fungsi pertumbuhan eksponensial itu digunakan untuk menggambarkan peningkatan suatu kuantitas secara bertahap dari waktu ke waktu nih. Sedangkan penurunan eksponensial itu digunakan kebalikannya, yaitu adalah untuk menggambarkan penurunan suatu kuantitas secara bertahap dari waktu ke waktu. Nah, inilah yang akan kita pelajari saat ini. Mengenai grafiknya akan saya tunjukkan di contoh soal pertama. Di soal yang kedua. Apa ya, teman-teman? Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang kedua. Nah, soal nomor 2 ini yaitu adalah kita diminta untuk menjelaskan contoh 1 menggambar sketsa grafik fungsi pertumbuhan eksponen. Nomor 2 bagian A, kita diminta untuk membuat sketsa grafik fx sama dengan 2 pangkat x dan juga gx sama dengan 3 pangkat x. Di sini saya menggunakan aplikasi untuk dapat membantu kita dalam membuat titik-titik serta juga untuk membuat grafiknya, teman-teman. Pertama kita tuliskan di sini yaitu adalah x. Di sini kita masukkan y sama dengan 2 pangkat x. Sedangkan di sampingnya kita juga buat yaitu adalah 3 pangkat x. Nah, di sini teman-teman, kita tuh bisa menggunakan apa aja untuk dapat mengisi x-nya. Contohnya nih, teman-teman mau bikinnya tuh min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ini bisa ya teman-teman. Ini soalnya untuk membuat x-nya tuh kita dapat menggunakan angka yang bebas. Tapi karena saya ingin lebih gampang, biasanya saya tuh menggunakan min 2, min 1, 0, 1, dan juga 2. Gini saja. Oke, sekarang kita masukkan ke y sama dengan 2x-nya. Y sama dengan 2x. Maka y sama dengan 2 pangkat min 2. Y sama dengan, karena dia tuh di atasnya itu pangkatnya itu adalah minus, teman-teman, kita dapat mengetahui bahwa kita harus mengubahnya menjadi plus. Jadi oleh karena itu kita membuatnya menjadi seperti ini. Setengah pangkat 2. Y sama dengan setengah 2 pangkat 2. Nah, ini tuh kita dapat ketahui bahwa ini menjadi 1/4. Nah, 1/4 itu sama aja dengan Nah, kita lanjut lagi nih teman-teman. Versi min 1. Y sama dengan 2 pangkat min 1. Y sama dengan 1/2 pangkat 1. Y sama dengan sama 5. Lumayan gampang ya teman-teman untuk eksponensial ini. Lalu 2 x y sama dengan 2 pangkat 0 y sama dengan 1. Karena apapun yang dipangkatkan sama 0 hasilnya adalah 1. Lalu 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Juga masukkan ke dalam persamaan y sama dengan 3x. Di bawah aja teman-teman. Y sama dengan 3 pangkat x. Y sama dengan 3 pangkat min 2. Y sama dengan 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/9. 1/9 itu
Nah, kita lanjut. Y sama dengan 3 pangkat X, Y sama dengan 3 pangkat min 1, Y sama dengan 1 per 3 pangkat 1 sama dengan 1 per 3, 1 per 3, 0,3. Oke, sekarang kita lanjut. 3 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kita sudah ketemu nih teman-teman, masing-masing X persamaannya, masing-masing hasilnya. Sekarang kita akan membuat grafiknya. Jadi gini teman-teman, kita umpamakan di sini 0,5, 0,25, 0,5, 0,25, 25. Sekarang kita masukkan ya teman-teman, 0,2 min 2 dengan 0,25, min 2 dan 0,25. Setelah itu kita dapat temukan juga min 1 dan 0,5. Oke, selanjutnya 0 dengan 1. Kita dapat temukan 1 dengan 2. Di sini X-nya sebagai 1 dan Y-nya sebagai 2. Ini teman-teman. Lalu ada X sama dengan 2, Y sama dengan 4. Ini ya teman-teman. Lalu kita tarik garisnya. Dari sini, nah dia tuh kan teman-teman bisa lihat, dia tuh semakin lama semakin menjulang ke atas, menanjak. Di sini kita bisa tambahkan, jadi seperti ini. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah 3x. 3x min 2, 0,1, min 1, 0,3. Kita buat dulu 0,1. Lalu ada 0,3 juga, berarti 0,3 di sebelah sini, 0,3. Min 2 dan 0,1. Min 2, oke teman-teman, min 2 dan 0,1. Di sini ya teman-teman, kita dapat sambungkan. Lalu setelah min 2 sama dengan 1, min 2 dan 0,1 kita masukkan min 1 dan juga 0,3. Di sini teman-teman. Selanjutnya yaitu 0 dan 1, 1 sama 3, 0 sama dengan 1. Di sini juga 1 sama dengan 3. 1 sama dengan 3. X-nya 1, Y-nya 3. Lalu X-nya 1 dan 3 udah. Lalu X-nya 2 dan Y-nya 9. Nah, sekarang kita tinggal sambungkan saja sama seperti yang 2X, kita tinggal sambungkan. Ini ke 1, ini ke atas. Lalu ini ke atas lagi. Menjulang menanjak ke atas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Coba bisa tambahkan di bawah sini. Ini ya teman-teman. Kita sudah selesai membuat grafik untuk nomor 2.
Sekarang kita lanjut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 2, yaitu adalah bandingkan grafik dua fungsi pada nomor 1, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, jadi nomor 2 bagian A itu adalah soalnya adalah bagaimana titik potong kedua grafik terhadap sumbu Y. Jadi, grafik keduanya itu di sebelah kiri dan sebelah kanan sumbu Y tidak akan pernah nih teman-teman memotong sumbu X, dikarenakan grafiknya itu hanya akan mendekati sumbu X, namun tidak akan pernah memotong sumbu X. Dapat dilihat di grafiknya nih teman-teman. Lalu yang kedua, bagian B, bagaimana grafik keduanya di sebelah kiri dan di sebelah kanan sumbu Y? Apakah kedua fungsi ini memiliki asimtot datar atau kita sebut juga sebagai horizontal? Jadi jawabannya itu adalah keduanya memiliki asimtot datar ya teman-teman, yaitu adalah Y, menggunakan persamaan Y sama dengan 0. Yang bagian C, grafik manakah yang lebih melebar? Di sini dapat kita ketahui bahwa grafik yang lebih melebar itu adalah grafik 2x, grafik fx sama dengan 2x. Mengapa? Dikarenakan grafik tersebut itu dia tuh lebih kecil. Karena dia tuh lebih kecil, jadi lebih melebar. Sedangkan grafik persamaan fx sama dengan 3x itu dia tuh lebih basisnya lebih besar. Jadi karena dia tuh basisnya lebih besar, maka jadi lebih mencuram. Karena jadi jawabannya adalah grafik 2/x. Lalu yang terakhir nih, mengapa kedua grafik ini disebut grafik pertumbuhan eksponen? Nah, setelah kita mengetahui, kan kita sudah mempelajari bahwa sifat-sifatnya itu adalah fungsi pertumbuhan eksponensial digunakan untuk menggambarkan peningkatan. Nah, jadi mengapa kedua grafik ini disebut grafik pertumbuhan eksponen? Dikarenakan grafiknya ini, keduanya ini, mereka tuh semakin lama semakin meningkat. Nah, dari sini ke atas, nah dia kan semakin meningkat. Makanya, kedua grafik itu disebut grafik pertumbuhan eksponen. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu adalah menjelaskan contoh kedua, menggambar sketsa grafik fungsi peluruhan eksponen. Ini adalah soal nomor ketiga, menggambar sketsa grafik fungsi peluruhan eksponen. Soal nomor 3 bagian pertama, gambarlah sketsa grafik dengan fx sama dengan 4 dikali setengah pangkat x. Jadi kita akan menggambar sketsa grafik tersebut, tapi sebelumnya kita harus menentukan x dan y terlebih dahulu. Di sini adalah x, y, x dan y-nya. Dan x-nya kita masukkan menjadi min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Sekali lagi ini adalah angka yang bebas ya teman-teman. Kita masukkan y sama dengan 4 dikali setengah pangkat min 2. Y sama dengan 4 dikali 2/1 pangkat 2. Y sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 ya teman-teman. Ini kita masukkan, itu adalah 16. Lalu kita lakukan hal yang sama juga. 4 dikali dengan angka yang lainnya ya teman-teman, setengah 1, Y sama dengan 4 dikali 2/1/1, 1/1, Y sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Sedangkan ini adalah 4 dikali setengah pangkat 0 itu adalah 4. Lalu di sini juga 4 dikali setengah pangkat 1, berarti hasilnya 2. Lalu per 2 akar 2 pangkat 2. Di sini kita masukkan x dan y nya, min 2, 16. Lalu di sini min 1,8. Lalu di sini 0,4. Di sini 1,2. Dan di sini 2,1. Oke teman-teman, kita sudah selesai membuat x dan y nya. Sekarang kita masukkan ke dalam grafiknya teman-teman. Kita masukkan ke dalam grafiknya. Yang pertama yaitu adalah min 2 dan 16. Min 2 dan 16. Kita bikin tinta warna merah saja. Min 2 dan 16 kan? 16. Berarti di atas sana ya teman-teman, di sini. Kita taruh ke bawah, semakin lama semakin ke bawah.
tarik garisnya semakin ke bawah seperti ini teman-teman. Kita tarik terlebih dahulu. Setelah itu yang kedua itu adalah min 1 dan 8. Min 1 dan 8. Atas banget nih. Di sini teman-teman, kita anggap di sini sebagai min 1-nya. Sebagai min 1-nya. Di sini kita akan membuat min 1 dan 8-nya di sini. Dan taruh sampai ke bawah. Lalu kita lanjut ya teman-teman. 0 dengan 4. 0, 4 berarti di sini. Lalu kita lanjut jadi 1 dan X-nya 1 dan Y-nya 2. 1 dan 2. Di sini ya teman-teman, kita anggap di sini adalah 1. Lalu kita lanjut X-nya itu 2 dan Y-nya 1. Di sini kita anggap di sini adalah 1. Seperti ini teman-teman. Ya, lalu kita dapat menarik garisnya. Yaitu dari atas ke bawah ya teman-teman. Kalau kita perhatikan baik-baik, dia tuh semakin lama semakin menurun. Berbeda dari yang sebelumnya yang pertumbuhan. Kita tarik seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita telah berhasil membuat grafiknya. Ini adalah grafik peluruhan eksponensial. Seperti yang sebelumnya adalah pertumbuhan dan ini adalah peluruhan. Dia semakin menurun sedangkan pertumbuhan semakin lama semakin menaik. Sekarang kita lanjut soal nomor 3, yaitu bagian keduanya, hubungkan titik potong grafik pada sumbu Y dengan persamaan fungsi grafiknya. Nah, di sini kita kan sudah sama-sama melihat grafiknya nih. Sekarang kita akan menjawab soal nomor 3 bagian B. Menghubungkan. Hubungkan titik potong grafik, oke. Maka kita dapat letak di sini adalah X-nya itu sama dengan 0. Seperti ini teman-teman. Nah, kita masukkan fx ya teman-teman. Fx x 0 4 dikali setengah pangkat 0 pangkat 0 berarti sama dengan 4 dikali 1. Hasilnya adalah 4. Maka jawaban dari hubungkan titik potong grafik pada sumbu Y dengan persamaan fungsi grafiknya yaitu adalah 4. Baik teman-teman. Selanjutnya, bagaimana grafiknya di sebelah kiri dan di sebelah kanan sumbu Y? Apakah grafik ini memiliki asimtot datar horizontal? Jika ya, tentukan persamaan asimtot tersebut. Nah, jadi grafik di sebelah kiri dan kanan sumbu Y semakin menurun, tetapi ini tidak akan pernah menyentuh atau memotong sumbu X. Lalu, jika ya, tentukan persamaan asimtot tersebut. Jadi, ya, jawabannya. Persamaan asimtotnya itu adalah Y sama dengan 0. Lalu, mengapa grafik ini disebut juga dengan grafik peluruhan eksponen? Seperti yang kita ketahui bahwa grafik ini peluruhan eksponen karena grafik tersebut semakin lama semakin menurun. Berbeda dengan grafik pertumbuhan yang semakin lama semakin menaik. Oleh karena itu disebut juga grafik fungsi peluruhan eksponen. Baik, terima kasih. Sekian ada penjelasan dari saya. Akan dilanjut oleh teman saya yang kedua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Kanafipane. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 4. Ya, 4. Menjelaskan sifat fungsi eksponen dan menjawab pertanyaan diskusi. Yang pertama itu ada sifat fungsi eksponen, yaitu yang pertama titik potong terhadap sumbu Y hanya satu, yaitu titik 0, B. Yang kedua, jika A lebih besar dari 1, jenis fungsinya adalah fungsi pertumbuhan eksponen atau mendaki. Jika 0 lebih kecil dari A,
lebih kecil dari 1, jenis fungsinya adalah fungsi peluruhan eksponen atau menurun. Yang ketiga, jika nilai X ditingkatkan 1, maka nilai Y sama dengan Fx meningkat B kali. Dan fungsi yang keempat yang terakhir yaitu asymptote datar horizontal. Grafik adalah sumbu X Y sama dengan 0, artinya grafik tidak memotong sumbu X dan harga Y selalu positif. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Jadi di nomor 5 itu ada grafik. Jadi ini grafiknya, grafik fungsi ya. Jadi soal itu bertanya, tentukan persamaan fungsi yang dapat memodelkan yang bawah ini ya. Jadi yang pertama itu kita menentukan titik A, lalu substitusi titik 0,3 kita bisa dapat titik A. Jadi pertama titik ini 0,3 kan. 3 sama dengan A kali B pangkat 0 karena belum diketahui kan. Jadi A sama dengan 3. Jadi untuk sementara persamaannya kita ketahui itu Y sama dengan 3 kali B pangkat X. Lanjut. Selanjutnya itu menentukan titik B dengan mensubstitusi titik 2,12. Jadi 12 yang sementara ini kita masukkan 3 dikali B pangkat 2. Dari sini kan. Ya. Selanjutnya B pangkat 2 sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi 2. Jadi persamaannya fungsinya adalah Y 3 kali 2 pangkat X. 3 kali 2 pangkat X. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu ada 1,5 juta bakteri pada hari Selasa siang pada pukul 12.00. Dan satu bakteri itu dia membelah diri menjadi 2 setiap jam. Pertanyaannya, tentukan model untuk persamaan Ft. Itu yang A. Jawabannya, model untuk persamaannya yaitu Ft sama dengan F0 kali 2 pangkat T. Yang bisa kita ketahui, T itu waktunya, Fo ini jumlah awal, 2T ini faktor pertumbuhan bakterinya. Lanjut, pertanyaan B, perkiraan jumlah bakteri pada Selasa malam dan Rabu siang. Yang pertama yang Selasa malam. Pada pukul 12 siang sampai 20.00 malam itu selisihnya 8 jam. Jadi kita masukkan aja rumusnya F8 karena yaitu 8 sama dengan 1,5 bakteri ini dikali 2 karena dia bakteri yang membelah diri menjadi 2 pangkat 8. Jadi hasilnya 384 juta bakteri pada Selasa malam. Yang kedua itu pada Rabu siang. Dari Selasa 12.00 siang dan sampai Rabu 12.00 siang itu berjarak 24 jam. Jadi tinggal langsung rumusnya F24 sama dengan 1,5 bakteri ini dikali 2 pangkat 24. Jadi dapat hasilnya 25,2 triliun bakteri yang pecah belah pada Rabu siang hari. Halo, perkenalkan nama saya Rira Talia. Di sini saya dari 11 dan saya akan menjelaskan tentang soal nomor 7, 8, dan 9. Nah, di sini sudah ada terlihat soal nomor 7. Menjelaskan contoh 3 pemodelan data dengan fungsi pertumbuhan eksponen. Nah, di sini kita boleh lihat contoh 3-nya itu pemodelan data dengan fungsi pertumbuhan eksponen. Upah minimum antara tahun 1955 sampai dengan tahun 1999 didaftar pada tabel berikut. Nah, ini dia tabelnya, bisa kita lihat. Nah, lalu di sini ada soal yang A itu anggap U sama dengan VT, menampilkan model untuk upah minimum dalam dolar per jam pada tahun ke T dimulai dari tahun 1900. T sama dengan 0 untuk tahun 1900. Nah, tentukan persamaan untuk F. Nah, yang di B ini tentukan V inverse 1 itu 10. Apa arti hasil ini dalam istilah upah minimum?
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasannya. Nah, di sini ada tentang anggap U sama dengan V menampilkan model untuk upah minimum. Nah, di sini kita menemukan rumusnya yaitu U F dikali T sama dengan V I K T. Nah, kita harus tahu dulu apa itu U, apa itu V, apa itu T. Nah, U itu adalah upah minimum dalam dolar per jam. T itu adalah tahun dengan T sama dengan 0 untuk tahun 1900. O itu adalah upah minimum awal. K itu adalah konstanta pertumbuhan. Nah, pertama kita menentukan persamaan V sama T. Tahun 1955, T-nya itu 55 dibagi sama U sama dengan 0,25. Jadi tahun 1999 itu T-nya berapa? 99. Nah, jadi U-nya itu 5,75. Itu bisa kita lihat dari tabel tersebut. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa aja yang dimasukkan ke dalam. Nah, jadi kita pakai gunakan persamaan eksponensial. Nah, di sini U-nya itu U O E K T itu rumusnya. Jadi 0,75 sama dengan UO E 55K. Nah, jadi 5,75 sama dengan UE E 99K. Nah, lalu kita membagikan kedua persamaan. Jadi di sini 5,75 di per 0,75. Nah, itu hasilnya E 1959 min 55K. Nah, lalu habis itu 5,75 0,75 sama dengan E44K. Nah, lalu berapa hasilnya? Jadi hasilnya itu 7,67 E44K. Nah, lalu setelah itu kita akan lanjut mengambil logaritma naturalnya. Jadi I 7,67 sama dengan 44K. Nah, jadi 2,04 sama dengan 44K. Jadi K-nya itu kita tinggal memutar ruas aja. Jadi K sama dengan 2,04 per 44. Jadi itu dibagi 44 sama dengan hasilnya 0,04,64. Nah, lalu substitusi K ke salah satu persamaan awal. Jadi 0,75 UE 155 dikali 0,0464. Nah, lalu 0,75 itu UO dikali E552. 0,75 UO sama dengan 12,83. Nah, lalu kita pindah ruas lagi. Jadi UO 0,75 per 12,83 sama dengan 0,0584. Jadi persamaan eksponennya itu adalah di sini kita bisa lihat U 0,0584 dikali EO 0,464T. Nah, di sini ada penjelasan nomor 7B, di mana tentukan apa arti hasil ini dalam istilah upah minimum. Nah, yang pertama itu ada upah minimum meningkat secara eksponensial dari tahun ke tahun. Nah, yang kedua itu ada tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 4,64%. Nah, lalu yang ketiga itu ada upah minimum pada tahun 1900 diperkirakan 0,0584 dolar per jam. Nah, oke, sekian. Saya akan melanjutkan ke soal nomor 8. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 8, di mana menjelaskan contoh 4, yaitu pemodalan dengan fungsi peluruhan eksponen. Nah, di sini kita bisa lihat, itu soalnya itu ialah, nah, contoh 4, pemodalan dengan fungsi peluruhan eksponen. Untuk keperluan perhitungan asuransi, ditaksir bahwa peralatan rumah tangga ukuran besar kehilangan 1/5 dari nilainya setiap tahun. Nah, di mana soal A-nya itu tentukan fungsi yang dapat memodelkan nilai peralatan rumah tangga T tahun setelah pembelian. Yang B itu berapa tahun diperlukan mesin cuci seharga Rp 8.750.000 sehingga harganya menyusut. Menyusut berarti berkurang menjadi 3.584.000. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya penjelasan yang nomor 8A itu untuk keperluan perhitungan asuransi ditaksirkan bahwa peralatan tangga ukuran besar kehilangan dari nilai setiap tahunnya. Nah, dia diminta tentukan fungsi yang dapat memodelkan nilai peralatan rumah tangga T tahun setelah pembelian. Di sini kita harus tahu dulu harga awal mesin cuci itu adalah FO itu 8.750.000. Nah, harga setelah T tahunnya itu V itu 3.584.000. Nah, dia berkurang kan?
Nah, jadi gunakan persamaan peluruhan eksponensial. Jadi P sama dengan FO dikali E min KT. Nah, itu dia rumusnya. Jadi, P-nya itu berapa tadi? Nah, jadi P-nya itu 3.584.000 sama dengan 8.750.000. Nah, itu E min KT. Nah, itu dia tadi kita menggunakan rumusnya. Lalu kita sederhanakan. 3.584.000 dibagi 8.750.000 sama dengan E min KT. Nah, itu dia kita dapat hasilnya dari pembagian P sama FO itu 0,41 sama dengan E min KT. Sehingga ambil logaritma naturalnya itu ke dalam in di kedua sisi. Jadi in 0,41 sama dengan min KT. Jadi min 0,89 sama dengan min KT. Jadi persamaan umum untuk nilai peralatan setelah T tahun itu sekitar P sama dengan 8.750 itu kita dapatkan min 0,89 per T. Nah, jadi kita akan lanjut penjelasan nomor 8B. Nah, ditanya berapa tahun diperlukan mesin cuci seharga 8.750 sehingga harganya menyusut, berarti berkurang menjadi 3.584.000. Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu rumusnya itu. Jadi 3.584.000 sama dengan 8.750.000 min 0,89 T. Nah, jadi itu hasilnya itu 0,41 di mana min 0,89 T. Nah, kita harus ambil logaritma natural IN. Jadi IN-nya itu 0,41 sama dengan 0,89 T. Nah, jadi min 0,89 T sama dengan min 0,89. Nah, jadi kita tinggal pindah ruas, T-nya itu jadi sama dengan 1. Jadi harga mesin cuci menyusul menjadi Rp 3.584 itu dia sekitar 1 tahun. Nah, itu dia. Baik, saya akan melanjutkan ke soal nomor 9. Saya akan menjelaskan soal nomor 9, yaitu menjelaskan pengertian sketsa grafik dan sifat fungsi logaritma lengkap beserta contoh-contohnya. Nah, di sini bisa kita lihat, yaitu pengertian definisi logaritma. Nah, fungsi logaritma didefinisikan sebagai fungsi yang variabelnya terdapat dalam tanda logaritma. Fungsi logaritmanya dasar ditulis sebagai Y sama dengan Fx sama dengan A log S. Dengan A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1, disebut bilangan pokok atau basis. Nah, X lebih besar dari 0 disebut numerus. Nah, di sini kita bisa lihat yang sifat fungsi logaritma lengkap beserta contoh-contohnya. Nah, ini dia, kita bisa lihat. Nah, oke. Nah, ini sifat fungsi logaritma, yaitu Y sama dengan 2 log X. A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 0, dan X lebih besar dari 0. Nah, yang pertama itu bisa kita lihat, titik potong terhadap sumbu X hanya ada 1, yaitu titik 1,0. Nah, yang kedua itu, jika A lebih besar dari 1, jenis fungsinya menanjak, dan jika 0 itu A 1. Nah, jenis fungsinya minimum. Nah, lalu yang ketiga itu ada asimptot tegak atau vertikal dalam grafik adalah sumbu Y X sama dengan 0. Artinya grafik tidak pernah memotong sumbu Y, sehingga harga X selalu positif. Nah, lalu yang keempat itu grafik Y sama dengan A log X untuk A. Itu lebih besar dari 1, dan untuk 0 itu lebih kecil dari A dan lebih kecil dari 1 saling simetris terhadap sumbu X Y sama dengan 0. Nah, lalu di sini dia diminta contoh-contohnya dengan lengkap. Nah, yang pertama itu ada 1 pada grafik fungsi Y itu sama dengan 2 log X selalu memotong sumbu X di titik 1,0. Nah, yang kedua itu bisa kita lihat contoh untuk A lebih besar dari 1 itu fungsi Y sama dengan 2 log X memiliki A sama dengan 2 yang lebih besar dan grafik fungsi menanjak. Nah, lalu habis itu contoh untuk 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1 itu sama dengan fungsi Y setengah log X memiliki A sama dengan setengah yang berada di antara 0 dan 1. Grafik fungsi inversinya itu akan menurun. Nah, lalu
Yang ketiga itu adapun grafik fungsi, yaitu Y sama dengan 2 log X yang mendekati sumbu Y, tapi tidak pernah memotongnya. Lalu yang keempat itu ada jika kita punya dua fungsi logaritma dengan basis 2 dan basis setengah yang saling berkebalikan, maka grafik mereka akan simetris terhadap sumbu X. Nah, mungkin itu dia penjelasan dari nomor 7, 8, 9. Semoga kita bisa mengerti dan maaf jika ada kesalahan dalam saya menjelaskan materi tersebut. Terima kasih. Bye. Perkenalkan, nama saya David, saya dari kelompok logaritma. Saya akan menjelaskan nomor 10, yaitu menjelaskan daerah asal domain fungsi logaritma dan jawab contoh soal di modul. Oke, ini dia contoh soal di modul. Kita masuk huruf A ya. Fx sama dengan 5x logaritma 2x kurang 6. Jadi 2x kurang 6 kita turunin lebih besar dari 0. Perlu diketahui syarat untuk menentukan asal fungsi logaritma itu ada dua ya. Pertama, syaratnya bilangan pokok atau basis. A-nya itu harus lebih besar dari 0 atau A-nya tidak sama dengan 1. Yang kedua, syaratnya numerusnya harus Gx lebih besar dari 0. Oke, kita lanjut. Di sini ada 2x kurang 6 lebih besar dari 0. Jadi min 6-nya dipindah ke kanan atau sama-sama dibagi 6 ya. Jadi min 6 bagi 6 habis di sini jadinya 6. Jadi 2x lebih besar dari 6. Baru ini sama-sama kita bagi 2 ya. Jadi 2x nya dibagi 2 dengan x, 6 nya dibagi 2 sama dengan 3. Jadi kita dapat domainnya itu x, di mana x lebih besar 3 x elementer real. Nah, kita lanjut nomor B ya. B ya. Dx sama dengan 4 log x per 5 kurang x. Jadi pertama kita cari x-nya, x-nya lebih besar dari 0. Lalu lanjut yang di bawahnya 5 kurang x lebih besar dari 0. Jadi min x lebih besar dari min 5. Karena sama-sama min, jadi kita bagi dengan min juga. Jadi min x bagi x jadi x, min 5 dibagi min jadi 5. Kalau sama-sama dibagi min, ininya jadi lebih kurang, jadi x kurang 5, ininya dengan jadi kurang. Jadi kita dapat fungsi logaritmanya itu x di mana x lebih besar dari 0 atau x kurang dari 5. Oke, lanjut. Bagian C ya. C hx sama dengan logaritma 4 kurang x kuadrat kurang 2x sama 1. Jadi kita faktorisasi dengan x kurang 1, x kurang 1. Jadi didapat x-nya sama dengan 1. Jadi domainnya kita dapat x, di mana x lebih besar dari 1. Nah, kita lanjut dengan D. D ini ada px sama dengan logaritma x kuadrat kurang 1. Lalu difaktorisasi jadi x kurang 1, x sama 1. Jadi ininya x dengan 1, x-nya 1. Jadi domainnya itu x di mana x lebih besar dari 1 atau x kurang dari 1. Oke, kita lanjut. Kita sekarang akan membahas nomor 11, yaitu menjelaskan contoh 1 membandingkan dua intensitas bunyi. Yang dimana soalnya itu pertama adalah taraf intensitas suara bisikan sekitar 20 desibel, sedangkan taraf intensitas bunyi jet sekitar 120 desibel. Berapakah intensitas bunyi jet jika dibandingkan dengan intensitas suara bisikan? Jadi pertama kita diketahui yang pertama itu L1 nya 20 dB desibel yang dimana L1 ini adalah intensitas suara. Jadi intensitas suara 1 20 desibel, yang diketahui dan kedua 120 desibel. Jawabannya rumusnya yang pertama adalah intensitas 1 dibagi dengan intensitas 2 sama dengan 10. L2 kurang ke 1 per 10. Lalu I1 per I2 sama dengan 120 kurang 20 per 10. Jadi sama dengan 10 pangkat 10. Jadi kesimpulannya 10 pangkat 10 kali lebih besar dari intensitas suara bisikan. Di sini saya akan melanjutkan
menjelaskan nomor 12 yaitu menjelaskan contoh 2 dan contoh 3 pemodelan dengan fungsi logaritma. Oke, sekarang pertama kita menjelaskan contoh nomor 2 pada modul. Soal yang pertama yaitu berikan tanda centang dengan kotak di samping kelihatan berikut. Pertama, kekuatan suatu gempa dengan intensitas 5000 Io adalah 3,70 skala Richter. Jadi kita akan cari kebenarannya apakah benar 3,70. Yang pertama kita ketahui I sama dengan 5000 Io, yang dimana di kenyataan soalnya 3,70 skala. Jadi kita akan cari M sama dengan log 5000 log. Lalu kita sederhanakan log 5000 nya agar gak terlalu besar. Jadi 5 log itu 5 kali 10 pangkat 3 sama dengan log 5 tambah log 10 pangkat 3, yang dimana sifat-sifat logaritma itu yang kalau 5 kali 10 sama dengan tambah. Jadi log 5 tambah log 10 pangkat 3 yang hasilnya log 5 itu nilainya sama dengan 0,099 tambah log 10 itu nilainya 3 ya. Ini log 10 1 itu ada dari 3 nya 38 sama dengan 3,699 sama dengan kalau kita bulatnya dari 3,70. Jadi pernyataannya yang di soalnya itu benar ya, benar. Baru lanjut yang kedua itu soalnya ada kekuatan suatu gempa dengan intensitas 8.496.000 Io adalah 6,93 skala Richter. Jadi kita cari kebenarannya yang diketahui yang pertama I-nya 8.496 Io. Kemudian kita cari M-nya dengan log 8.456.000 4.490.000 sama dengan kalau kita sederhanakan jadinya 8 sama dengan log 8,456 tambah 6 kemudian kita keluarkan 6.000 jadinya sama dengan 0,927 ditambah 6 yang berian itu hasilnya dari log 8,456 ya, hasilnya 0,927 ditambah 6 sama dengan 0,927. Jadi kita bulatkan jadinya 6,93. Jadi pernyataan yang di soal benar ya. Nomor 2. Lanjut nomor 3. Diketahui nomor 3 soalnya kekuatan gempa bumi sebesar 5 skala Richter memiliki intensitas 10 juta. Jadi diketahui M-nya sama dengan 5. Jadi rumusnya I sama dengan intensitas awal dikali 10 pangkat M. M-nya 5. Jadi Io sama dengan Io kali 10 pangkat 5. Jadi 10 pangkat 5 100.000 Io. Jadi yang di soal kenyataannya benar. Di nomor 4 diketahui M kekuatan gempa bumi sebesar 7,4 skala Richter memiliki intensitas 7,410 Io. Jadi diketahui M-nya 7,4. Lalu masukin ke rumus I sama dengan Io kali 10 pangkat M. Io kali 10 M nya masukin 7,4 sama dengan Io kali 10 pangkat 7. Baru kita sederhanakan 7,4 nya jadi dikali 10 0,4 yang dimana hasilnya Io pangkat 7 itu 10 pangkat 7 dikali 2,5119 dan hasilnya 2,2 baru dikalikan 10,7 dikali 2,59 sama dengan 2,519 ribu Io. Jadi jawabannya salah. Salah 25 juta 119 ribu. Jadi salah jawabannya. Oke, saya akan menunjukkan penjelasan nomor contoh nomor 3. Yang soalnya itu pemodelan strategi pemasaran dengan fungsi logaritma. Kemudian pasar menunjukkan bahwa volume penjualan master musik yaitu suatu sistem baru untuk mendownload dan memainkan musik dapat didekati dengan model SD dengan 2250 tambah 225 IMD. Dengan SD adalah volume penjualan setelah puluhan juta rupiah dihasilkan untuk berikan. Jadi pertanyaannya pertama A, berapa volume penjualan yang diharapkan jika anggaran iklan adalah 600 juta? B, jika perusahaan belum menjual 3.250 satuan produk untuk mulai menghasilkan laba, berapa uang yang disiapkan untuk berikan? Jadi langsung masukin aja ke rumus ya.
juta dibagi 10 juta sama dengan SD nya sama dengan B nya sama dengan 60. Hasil SD nya 60 sama dengan 22.250 tambah 225 in, yaitu hasilnya in 60 sama dengan 4,094. Baru ini ditulis 225 dikali 4,94 sama dengan 222,65. Lalu S60 sama dengan 2250 tambah 122 2,65 sama dengan 3072,65. Jadi S-nya 3072,65. Lanjut B-nya, SD-nya dengan 3050. Kemudian dikasih 3250 sama dengan 2050 tambah 225 IND. IND dengan 1000 bagi 2225 94,44. D sama dengan B pangkat 4,44, hasilnya 85,1. Lalu dikalikan dengan 10 juta yaitu 8. Jadi hasilnya 85,451 juta. Jadi uang yang diperlukan yang disiapkan untuk membuat iklan itu duitnya 451 juta